sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya yakin dan percaya Anda tetap bersuka cita. Kita mau menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan nyanyian kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang tidak tertandingi, Allah yang lebih dahsyat dari manapun juga. Haleluya. Semuanya bersuka cita bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari semuanya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat sama-sama kita katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sama-sama kita katakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sama-sama serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari semuanya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang sama-sama kita katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari semuanya bersuka cita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setia
semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari umat Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita ajaib, katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Yesus kita yang ajaib, Yesus yang dahsyat. Ini setiap kami umat Tuhan yang mengasihi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama saya katakan, tak terbayangkan kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama nyatakan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Bersama nyatakan, Engkau megah dalam hidup kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu. Engkau Raja, Kau Raja atasku. Mari muliakan nama Tuhan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Bersama nyatakan, Kau sumber kemenangan setiap kali. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah hati kami percaya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara. Amin.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh luar biasa kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Amin. Hanya padamu. Mari bersama-sama katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semuanya berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita, sebab Engkau gunung batu kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami menaruh harapan kami bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu dengan sorak-sorai katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari dengan iman lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mari Tuhan, saatnya kita akan bersatu hati berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita menyatukan hati berdoa bagi bangsa dan negara dan juga jemaat Happy Family Center. Bapa di surga, di tengah segala keadaan yang sulit, kami mau belajar mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di kota-kota di Indonesia ini Tuhan, termasuk kota Surabaya ini, Tuhan berilah sungguh-sungguh jalan keluar yang terbaik, sehingga virus corona ini Tuhan boleh betul-betul dihalaukan dari bumi Indonesia. Kami berdoa untuk vaksin yang juga mulai disiapkan, Tuhan menolong memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Gereja Happy Family Center dan saudara-saudara yang lainnya yang saat ini mungkin sedang kesusahan, kesulitan. Tuhan beri penghiburan. Mereka yang mungkin sedang berduka karena keluarga yang meninggalkan mereka, Tuhan beri kekuatan yang ekstra. Mereka ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Mereka yang berbeban berat karena kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, Tuhan Kau juga beri jalan keluar dan Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan yang tidak terduga-duga.
Mereka yang sedang mengalami juga masalah rumah tangga, Tuhan beri campur tangan-Mu jalan keluar sehingga terjadi pemulihan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu secara rohani kuat di dalam Kristus. Mereka tetap membaca firman, berdoa, mereka tetap taat melakukan firman, mengembalikan persepuluhan, persembahan. Mereka sungguh boleh hidup di dalam kasih dan perdamaian. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini boleh turun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan sembah Yesus terlebih dahulu. Tempat perlindungan setiap kita. Mari apapun badai pencobaan yang kau hadapi saat ini, mari bersama nyatakan, Engkau kubu pertahanan kami. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepas sayapmu yang melindungiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, Mari setiap umat Tuhan yang percaya nyatakan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepas sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, katakan tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam tidak akan menimpa setiap kita. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari bersama dengan iman percaya menyatakan, tak akan ku takut. Bersama dengan iman kami deklarasikan kami tidak mau bimbang, kami tidak mau takut Yesus. Kedahsyatan malam akan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Setiap umat yang percaya angkat tanganmu. Tak akan ku takut,
Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Mulai berkata-kata dengan iman percaya. Mari engkau yang percaya katakan, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Katakan kedahsyatan, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hati kami Tuhan, inilah hatiku. Padamu Kau yang sertai, Kau yang sertai dan melindungiku. Mari engkau yang percaya lebih lagi katakan, akan ku takut, tak akan kami bimbang, akan ku bimbang. Kedahsyatan malam, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertai kami Tuhan, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertai kami Tuhan, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh melakukan praise and worship, memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri akan urapi baik hamba-Mu
yang menyampaikan, supaya lidah bibirnya Engkau pakai dan berkenan di hadapan-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi penghiburan, boleh meneguhkan, juga boleh menegur bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kiranya Engkau juga akan berkati, persiapkanlah tanah hati kami, supaya menerima taburan benih firman-Mu bisa berakar dan bertumbuh sesuai dengan respon dan tanggapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Setiap orang bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober dengan tema yang baru, yaitu a time to rebuild, waktu untuk membangun. Kita tahu bahwa pada zaman dulu, kota-kota dibatasi oleh tembok-tembok yang tebal. Bahkan salah satu tembok yang luar biasa adalah The Great Wall of China, tembok besar Tiongkok itu. Nah, kota zaman dulu itu ketika temboknya tebal, kuat, dan tinggi, dipakai untuk supaya musuh tidak bisa masuk ke dalam. Bahkan serangan yang berupa tombak, berupa panah itu bisa terhalang. Zaman sekarang tembok sudah tidak ada artinya, tetapi pada zaman dulu itu sungguh-sungguh bisa mempertahankan. Tetapi bagaimana jika tembok yang dibanggakan bisa menjadi pelindung kota itu diruntuhkan musuh? Mari kita baca kisah sedih itu di dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 20. Nehemia 2, 17 sampai 20. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita tahu bahwa ketika Nebukadnezar menyerang dan meruntuhkan tembok Yerusalem pada 579 sebelum Masehi dan pada tahun 586 sebelum Masehi, rakyat ditahan, sebagian dibawa ke pembuangan. Mereka yang kembali 70 tahun kemudian dari tahanan itu mendapati bahwa tembok itu sudah runtuh dan sulit untuk dibangun kembali. Namun ada seorang Nehemia yang bertekad untuk membangunnya kembali. Dan reruntuhan itu ketika dibangun kembali, maka tembok itu boleh menjadi pertahanan bagi kota Yerusalem. Nah, penggalian arkeologis di bawah tembok Yerusalem seperti ini. Setelah lebih dari setengah tahun dunia, termasuk kita di Indonesia dihajar COVID-19, inilah saatnya bagi kita untuk membangun kembali. Banyak orang yang berkata new normal, ada yang berkata menerapkan kebiasaan baru, ada yang berkata pula mari mulai bangun kembali ekonomi, meskipun mungkin tertatih-tatih, tetapi saat kita sungguh-sungguh bergotong royong, maka kita bisa membangun kembali. It is a time to rebuild. Mari belajar dari Nehemia, apa artinya menghadapi tantangan yang amat berat saat membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh.
Bukankah hal yang sama dialami oleh berbagai negara di dunia untuk membangun kembali khususnya ekonominya? Karena banyak negara, bahkan negara yang dikatakan negara maju sekalipun, dihantam badai resesi. Sehingga tingkat pengangguran melonjak tinggi, tingkat inflasi hampir tidak terbendung. Karena semuanya berdampak. Industri-industri berhenti, pariwisata apalagi. Oleh sebab itu ketika kita mulai menjalankan protokol kesehatan yang baru dengan penuh disiplin, dengan penuh kehati-hatian, saatnya kita membangun kembali. Mari kita belajar dari Nehemia. Yang pertama, kita perlu campur tangan Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan yang kuat untuk membangun kembali apa yang sudah runtuh. Pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan seperti ini. Nyanyian Ziarah Salomo. Mengapa dikatakan nyanyian Ziarah Salomo? Karena setiap kali Salomo berziarah ke bait suci, ke bait Allah, dia menyanyikan lagu ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Prinsip inilah yang seharusnya kita terapkan dalam diri kita, bahwa saat kita mulai membangun kembali, baik itu ekonomi negara maupun ekonomi masing-masing rumah tangga, kita harus mengandalkan Tuhan. Saya senang dengan gambar ini, foto ini dikatakan, unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Jadi yang membangun itu adalah membangun dengan penuh kesia-siaan. Karena bagaimanapun kuatnya tembok, kalau Tuhan tidak berkenan, bisa rubuh kembali. Dan itu dimulai dengan hati yang hancur. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, berita apa sih? Berita bahwa tembok Yerusalem itu runtuh. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Karena pada zaman itu, tembok itu merupakan kewibawaan suatu kota, kewibawaan suatu wilayah. Sehingga ketika tembok itu runtuh, kita seakan-akan membiarkan kota wilayah kita dirongrong musuh. Dan itu menampar muka penduduknya, terutama juga Nehemia. Itu sebabnya mengapa Nehemia dikatakan Nehemia sat down and wept and mourn for days. Jadi dia duduk dengan menangis dan bersedih berhari-hari. Yang kedua, Tuhan sanggup menggerakkan hati siapapun untuk menolong. Ketika melihat kondisinya begitu berat, tetapi ketika Tuhan campur tangan, Tuhan menolong kita, itulah harapan yang terbesar kita bisa bangkit kembali. Nehemia 2 ayat yang ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Lihat kayu-kayu gelondongan yang demikian banyak disediakan, sehingga Nehemia bisa membangunnya kembali. Ketika kita hendak membangun sesuatu, tetapi tidak ada supply, tidak ada barang, tidak ada bahan bangunan, maka kita tidak bisa membangun apapun. Tetapi ketika ada orang-orang yang bisa menolong kita menyediakan bahan bangunan, bisa menyediakan tukang-tukang yang terampil, maka bangunan itu akan cepat berdiri kembali. Yang ketiga, di tengah kegelapan, terang Tuhan memberi harapan. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah gambar artis ketika melihat Nehemia datang
ketika dia hanya mendengar dari orang dan saat dia menyaksikan sidak langsung on-site dan dia melihat bahwa tembok itu runtuh, dia menundukkan kepala dengan penuh kesedihan, seakan-akan itu adalah harga dirinya yang dikoyak-koyak. Tetapi dia punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Sikap semacam inilah yang seharusnya perlu kita miliki. Di saat pandemi, di saat terpuruk, kita tetap harus punya harapan. Mari kita lihat berikutnya, tangan Tuhan yang murah hati memang sanggup mendatangkan siapa saja dan apa saja untuk menolong kita. Perhatikan siapa saja dan apa saja. Di dalam Nehemia 2 ayat 18a dikatakan begini, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Betapa hebatnya ini seorang pemimpin Nehemia, ketika dia bicara kepada orang-orang yang datang untuk menolong dia, dia berkata, tenang, tangan Tuhan itu murah atas kita, dan ada orang-orang, bahkan raja yang akan menolong kita, menyediakan bahan bangunan. Tanpa kata-kata motivasi, tanpa pidato yang membangkitkan semangat seperti itu, para pekerja bangunan tidak akan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Lihat, gambar ini Nehemia kumpulkan orang-orang itu. Sebelum membangun, dia memberikan semangat, memberitakan kabar baik lebih dahulu, supaya mentalnya siap. Demikian juga dengan setiap kita, ketika kita mengalami masalah seperti ini, pandemi yang berkepanjangan. Seorang pemimpin yang baik harus terus memberikan optimisme yang tinggi. Saya mengenal seorang sahabat yang punya restoran, dan sekian lama berdampak luar biasa, padahal dia baru mengeluarkan produk-produk baru. Kita tahu bahwa ketika restoran itu ingin eksis, dia bukan hanya merenovasi ruangannya, tetapi juga menu-menu baru ditambahkan, menu-menu spesial ditambahkan. Saat semuanya sudah siap, karyawannya sudah ready, COVID melanda. Dan apa yang dia lakukan, dia tahu bahwa perusahaan-perusahaan lain, restoran-restoran lain mem-PHK karyawannya. Tetapi dia merasa bahwa karyawannya yang berasal dari luar kota membutuhkan jauh lebih banyak dari dia. Mereka jelas butuh untuk memberi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu dia berkata seperti ini, saya tidak akan mem-PHK kalian, tetapi mengurangi gaji, dan gajinya dirundingkan bersama karyawan itu. Tetapi saya akan menyediakan tempat supaya kalian tetap bisa tinggal di kota. Ada tempat yang saya sediakan, kalian bisa makan, minum, dan tinggal di tempat itu, yang dekat sekali dengan restoran. Dan tidak satupun karyawan yang mengundurkan diri. Dia berkata, saya mengerti Pak, ini masa pandemi, tetapi kita akan terus bekerja. Suatu kali kelak, restoran kita akan laris kembali. Dan itulah indahnya ketika seorang pemimpin bisa memberi motivasi kepada anak buahnya supaya dia tidak terpuruk. Mari kita lihat bagian yang kedua, yang A. Ternyata sungguh apa yang diimankan dan apa yang diucapkan Nehemia itu menjadi kenyataan. Tuhan mengirimkan Raja Artasasta untuk menolong Nehemia. Di dalam Nehemia 2 ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik. Ini adalah adat istiadat sopan santun yang biasa dilakukan pada zaman itu. Jadi jika raja berkehendak, jika ini memang kehendak raja, jika raja mau berbuat baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tampak di gambar ini bagaimana Nehemia merendahkan diri, dia sowan, dia melakukan kunjungan kerja kepada raja, menyampaikan apa yang menjadi visi dan misinya.
yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita percaya, firman Tuhan juga katakan, Tuhanlah yang bisa membelokkan aliran-aliran sungai, demikian juga Tuhan yang sama bisa membelokkan hati pemimpin-pemimpin, para raja-raja, para presiden-presiden, perdana menteri, untuk bisa memberikan surat, rekomendasi, sehingga pekerjaan pembangunan itu boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, bahkan Tuhan bisa mengirim burung gagak untuk memberi makan Elia. Sehingga bukan hanya siapa saja yang merujuk kepada orang, tetapi apa saja termasuk binatang. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan berkenan, dia sanggup memakai siapa saja dan apa saja. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bisa kita bayangkan seekor burung gagak atau mungkin burung gagak yang lain, yang liar, bisa memberi makan manusia. Saya kadang bergurau dengan teman, burger itu sudah ada pada zaman dulu. Karena di sini dikatakan burung gagak itu bisa memberi makan kita di sana. Dan makanannya bisa berupa daging dan roti. Sungguh luar biasa. Mari kita lihat yang pertama. Inilah ungkapan-ungkapan, quotation-quotation, kutipan-kutipan yang membuat kita semangat kembali. Yang pertama, where God leads, He feeds. Ketika Tuhan memimpin, Dia akan memberi kita makan. Ketika Tuhan pimpin, Dia akan menyediakan. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, dan kita betul-betul mematuhi panggilan Tuhan, Tuhan akan sediakan. Ada dalam masa di dalam hidup saya ketika saya mengundurkan diri, berhenti dari sebuah kantor, dari perusahaan saya yang sekular, dan saat itu saya tidak tahu saya akan kemana. Tetapi panggilan Tuhan begitu kuat, karena saat itu istri saya berkata begini, ketika engkau menjalankan dua hal sekaligus, jadi pekerjaan kantor, minggu engkau masih pelayanan, waktu habis, sehingga engkau bisa kehabisan tenaga. Dan unik, aneh pertolongan Tuhan, ketika saya sudah resign di dalam pekerjaan sekular saya, maka Tuhan kirimkan orang-orang yang memberikan saya jadwal pelayanan. Dan sejak hari itulah saya percaya bahwa Tuhan pelihara saya. Dia bisa undang saya dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Di gambar ini dikatakan, where He leads me, I will follow. What He feeds me, I will swallow. Ini menarik ya. Ketika Tuhan pimpin, saya akan ikuti. Dan apa saja yang Dia berikan akan saya telan. Mungkin bagi kita ini kelihatannya sederhana. Ketika Elia diberi daging oleh burung gagak, kita nggak tahu apakah itu dagingnya sudah matang atau mentah. Artinya kita juga perlu memproses. Saya mengenal seseorang dari Amerika yang ketika ditugaskan Tuhan, panggilan Tuhan itu ke Papua, suatu kali dia diundang ke rumah sebuah jemaat. Di situ ada gereja rumah di situ. Dan dia ditawari, mau barbecue atau daging panggang. Dan ketika dia berkata, mau, ternyata yang disediakan adalah kadal bakar. Dan itu sungguh-sungguh kadal. Dan dia berkata, masih ada ekornya yang dibakar itu. Mula-mula dia merasa risih, merasa jijik. Tetapi setelah sekian lama, dia melayani di tempat ini. Seperti begini, what He feeds me, I will swallow. Ketika dia menelan makanan itu, saat dia kembali ke Amerika, dia merindukan kembali kadal bakar, barbecue kadal seperti itu. Yang kedua, where God guides, He provides. Ketika Tuhan itu pimpin, Dia pasti akan sediakan. Dan ini gambar yang unik.
yaitu gambar bantal. Menunjukkan bahwa inilah pelayanan rumah tangga, pelayanan hospitality. Dari tahun ke tahun, setelah puluhan tahun saya melayani, saya percaya bahwa Tuhan kirimkan orang-orang itu untuk menyediakan satu tempat bagi saya untuk menginap. Apakah itu di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Selalu ada yang telepon, rumah saya bisa dipakai Pak, saya punya lantai 2, ada lantai 3 di rumah saya yang bisa Bapak tempati selama Bapak pelayanan di kota ini. Dan itu berulang-ulang, bukan hanya tempatnya, kulkas juga diisi, makanan, kendaraan disediakan, bahkan saat tuan rumah tidak ada sekalipun, mereka sediakan rumahnya, kuncinya diserahkan. Sehingga ketika saya kembali ke airport, balik ke Indonesia, saya tinggalkan kuncinya di dalam. Mari lihat yang ketiga, Tuhan mampu memberi kita kekuatan di tengah kelemahan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, yang memberi kekuatan itu Tuhan sendiri. Ini adalah gambar seorang pendaki gunung, hiker yang luar biasa, ketika dia harus naik ke tebing itu tanpa peralatan, berarti hanya mengandalkan Tuhan. Coba lihat ketika tangannya itu tidak kuat, dia tidak bisa melenting ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Tetapi dia betul-betul mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga. Kita perlu bergotong royong untuk membangun kembali. Dan inilah perlunya kesatuan. Kesatuan roh, kesatuan hati, kesatuan fisik, sehingga kita bisa bekerja sama. Saat bekerja sama, itu terjadi sinergi yang luar biasa. Kekuatan yang tercipta itu sungguh dahsyat. Di dalam Nehemia 2 ayat 18b dikatakan begini. Ketika mereka sudah mendengar apa yang Nehemia katakan, visinya yang datang dari Tuhan itu, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Perhatikan kata ini. Pertama, mereka menyanggupinya secara lisan. Tetapi mereka bukan hanya omdo, bukan hanya omong doang, bukan NATO, no action talk only. Tetapi mereka betul-betul do what they talk. Mereka melakukan apa yang mereka ucapkan. Walk the talk, melakukan apa yang mereka ucapkan. Dan mereka melakukannya bukan sederhana, dengan enteng, gampangan, tetapi dikatakan dengan sekuat tenaga. Mengapa mereka melakukan? Lihat di ayat terakhir, karena mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, maka ada semangat yang luar biasa. Saya pernah mendengar ada seorang yang meneliti bagaimana sih motivasi seseorang, semangat seseorang untuk membangun sesuatu. Ketika ada seorang tukang yang sedang menata bata, memplesternya di situ, dan ditanya, apa yang kau lakukan? Dengan ogah-ogahan dia menjawab, masang bata untuk diplester, begitu aja. Tetapi ketika orang kedua ditanya, apa yang kau lakukan? Dia melakukan pekerjaan yang sama, dan dia menjawab, aku sedang membangun tembok. Tetapi ketika orang ketiga ditanya, apa yang engkau lakukan? Dia memberi jawaban yang sungguh membuat yang bertanya, penanya ini kagum dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia berkata, aku sedang membangun katedral, yaitu sebuah gereja yang megah. Padahal bagiannya mungkin hanya membangun sebagian sepetak tembok itu. Tetapi dia tidak mengatakan, aku hanya menata bata, aku hanya membangun tembok. Tetapi dia berkata, aku sedang membangun katedral. Dan itulah yang Tuhan inginkan ketika kita mulai membangun. Peran sekecil apapun, ketika kita lakukan dengan luar biasa, kita punya visi yang besar, maka itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita terus maju. Kuncinya adalah kata saling. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata saling cukup banyak dituliskan di Perjanjian Baru. Artinya apa? Kita harus saling menguatkan, saling mendorong, saling memberi motivasi satu sama lain. Karena saat kita sendirian kita lemah, tetapi saat kita berada di kumpulan orang yang menolong, yang menopang, mensupport, kita jadi kuat. Sehingga kita seringkali dikatakan support group, kelompok yang bisa menolong kita untuk maju. Selama satu tahun belakangan ini, saya membaca Alkitab dengan versi New Living Translation. Dan di dalam New Living Translation dikatakan seperti ini, motivate one another to acts of love and good works. Dikatakan apa? Jadi motivasi satu sama lain, beri semangat satu sama lain di dalam pekerjaan kasih dan pekerjaan yang baik itu. Yang kedua, bekerja sama sesuai panggilan dan talenta. Kita tidak perlu iri dengan talenta orang lain, tidak perlu iri dengan karunia orang lain. Namanya saja karunia, itu gifted, diberikan kepada kita. Apakah kita mau mengembangkannya? Ataukah kita mau memendamnya di dalam tanah? Itu urusan kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi disusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ternyata ketika kita diberi jawatan yang berbeda-beda, tadi dikatakan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Setiap kita memiliki karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ada tahun-tahun di dalam pelayanan saya ditugaskan sebagai apostolic pastor, yaitu sebagai rasul, untuk membekali jemaat-jemaat dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, yaitu memberi kekuatan, memberi pengajaran, supaya jemaat yang baru itu bisa bertumbuh menjadi lebih kuat. Di dalam Efesus ini digambarnya indah sekali ketika beberapa orang seperti menggabungkan pasal-pasal yang berbeda, karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, kita satukan dan membentuk satu bangunan yang indah. Semuanya dilakukan dalam kasih Kristus. Saat saya berada di gereja-gereja yang kuno, yang sudah dibangun berabad-abad yang lalu, saya seringkali terkagum-kagum oleh jendela di gereja-gereja di katedral yang klasik. Mengapa? Karena terbuat dari kaca patri. Apa itu kaca patri? Yaitu berbagai macam bentuk kaca, warna-warni yang berbeda, disatukan dan dipatrikan menjadi satu, menjadi jendela yang sangat indah. Dan pelayanan kita seperti itu, kita berbeda-beda, etnisnya bisa berbeda-beda, tingkat pendidikan berbeda-beda, tingkat ekonomi kita bisa jauh antara jurang dan langit. Tetapi ketika Tuhan persatukan kita bisa melayani secara bersama-sama dalam kasih. Dan yang C, bersama-sama baik suka maupun duka. Seringkali kita hanya bisa berkumpul bersama saat hura-hura, saat bersenang-senang, saat berwisata, saat liburan, saat pesta, saat makan-makan. Tapi bagaimana ketika kita
dihadapkan pada masalah yang pelik, masalah yang sulit, sakit penyakit, kebangkrutan, apakah kita masih bisa tetap bersatu? Dan itulah yang Tuhan harapkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kalau begitu apa fungsi usus buntu? Ada orang yang bergurau, tubuh kita semuanya berguna. Bahkan saya sering berkata begini, Tuhan menumbuhkan rambut di tubuh kita itu unik. Ada yang terus bertumbuh, ada yang berhenti pertumbuhannya. Dan saya beri contoh bahwa untuk bulu mata kita, orang Jawa berkata idep, bulu hidung kita, itu pertumbuhannya sampai pada titik tertentu. Coba bayangkan kalau misalnya idep kita bisa sepanjang 5 cm saja, maka itu akan menutupi mata kita dan mengganggu. Dan bulu hidung kita kalau tumbuhnya sampai 10 cm, maka itu melebihi kumis yang ada di atas bibir kita. Dan itu sangat mengganggu kita. Meskipun pertumbuhannya berbeda-beda satu sama lain. Ada yang tumbuh alami dan dia stop sampai ukuran tertentu. Tetapi ada yang bertumbuh dan kita tetap harus memotongnya. Tetapi saya tidak bisa membayangkan ketika itu pertumbuhannya sampai lebih dari 5 cm, maka itu bermasalah. Saya juga bergurau, Tuhan ciptakan hidung kita menghadap ke bawah, itu sungguh luar biasa. Mengapa seandainya itu menghadap ke atas, ketika hujan deras, maka hidung kita akan kemasukan air. Oleh sebab itu ketika ada orang tanya, kalau seperti itu semua organ tubuh, bagian tubuh kita baik di dalam maupun di luar, itu dibutuhkan. Seperti rambut katanya untuk menutupi batok kepala kita supaya tidak panas. Tetapi bagaimana dengan usus buntu, appendix? Seringkali kita tidak datang ke dokter untuk operasi usus buntu kalau itu tidak meradang, kalau itu tidak terinfeksi. Jadi kita merasa bahwa itu tidak ada gunanya, lebih baik dihilangkan saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Mari kita lihat, ini ada kartun yang menarik dan ditanya apa sih fungsinya appendix itu. Nah, sebetulnya apa sih appendix? Mari kita lihat gambar berikutnya, usus buntu yang letaknya sekitar di tempat itu. Ketika kita cek, ternyata dia adalah tempat bakteri baik itu berkembang. Tempat bakteri baik berkembang. Seringkali kita melihat iklan ada minuman-minuman tertentu yang ketika kita minum katanya itu membangkitkan, menumbuhkan bakteri yang baik dan menyingkirkan bakteri yang buruk. Dan yang kedua, organ pendukung sistem imun. Hasil penelitian dari University Arizona College of Osteoporotic Medicine di Arizona, dikatakan bahwa dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bukankah itu indah ketika virus itu melanda, corona itu melanda, ketika kita punya appendix, itu yang mendukung sistem imun kita. Dan yang ketiga, menjaga sistem pencernaan. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang sering mengalami gangguan pencernaan. Bahkan yang berat ketika kita mengalami MAH yang akut. Kita telat makan, kita akan muntah-muntah, kita berkeringat dingin, tidak bisa minum kopi, tidak bisa minum teh, bahkan sedikit apapun asam lambung akan naik. Dan ternyata appendix itu menjaga sistem pencernaan kita. Dari sini kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Lihat mata, itu lemah sekali, sehingga juga dilindungi oleh tengkorak yang kuat. Otak itu juga lemah sekali, sehingga dilindungi oleh batok tengkorak yang kuat sekali. Sehingga firman Tuhan dikatakan yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 29, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Mungkin maaf seperti bagian belakang kita. Seringkali tidak kita perhatikan. Padahal setiap kita setelah habis operasi, maka ada yang berkata, harus bisa buang air lebih dahulu, buang gas alias kentut, baru kita boleh makan. Ternyata ada bagian-bagian tubuh yang kita anggap sepele, tetapi ketika itu tidak berfungsi,
Kalau selama berhari-hari, berminggu-minggu kita tidak buang air besar, pasti kita akan bukan hanya sakit perut, tetapi kepala sakit, pening luar biasa. Itulah sebabnya kita harus saling menghormati dan saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada pelayanan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua sama di hadapan Tuhan, mari kita saling menghormati. Dan yang keempat, yang terakhir, tantangan memang selalu ada saat kita ingin membangun kembali. Justru ketika tidak ada tantangan, kita bisa ogah-ogahan, bisa mengerjakannya asal saja. Tetapi saat ada tantangan, kita melakukannya dengan luar biasa. Bahkan saya sering melihat ada orang yang sedang membangun, itu tangan kiri itu pegang peralatan tukang, tangan kanan itu pedang, bawa pedang untuk menghadapi musuh. Mari kita lihat Nehemia 2 ayat yang 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ingat, tantangan itu bukan hanya dari luar, tantangan itu bisa dari dalam. Oleh sebab itu, Bung Karno pernah mengatakan bahwa kami berjuang melawan musuh, tapi ada saatnya nanti kamu berjuang lebih berat, karena yang kamu hadapi adalah sesama bangsa sendiri. Dan itulah yang sering kali kita alami. Di media sosial kita saling olok-olok satu sama lain. Kalau kita berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, meskipun kita satu bangsa, kita lupa. Tanpa diadu domba pihak lain pun, seringkali kita mengadu domba satu sama lain. Sudah saatnya kita hentikan semua itu, kita bangun Indonesia kembali dengan satu kesatuan yang utuh, yaitu negara NKRI. Mari kita lihat gambarnya ini. Ketika Nehemia hendak membangun, ada olok-olok yang datang, baik dari dalam maupun dari luar, dari intern, musuh dalam selimut, maupun musuh yang nyata-nyata ada di luar sana. Itu sebabnya lihat gambar berikutnya, Nehemia membangun masih sambil membawa pedang. Artinya apa? Ketika dia membangun, dia harus siap sedia kalau musuh itu datang dan menyerang dan menggagalkan rencananya, bahkan memporak-porandakan batu bata yang sedang disusun dengan harapan tembok itu tidak jadi dibangun. Mari kita lihat secara politik diwakili oleh Sanbalat yang merupakan keturunan Samaria yang memang terus-menerus menjadi musuh Israel. Tetapi juga ada musuh dalam selimut, yaitu adalah Tobia, orang Amon, yang memanfaatkan kedekatannya dengan para tokoh Israel pada zaman itu untuk memusuhi siapapun yang berseberangan dengannya. Perhatikan, memusuhi siapapun yang berseberangan. Bukankah saat ini kita juga mengalami seperti itu? Ketika kita berbeda pendapat, kita berbeda posisi, maka kita bisa saling menyerang satu sama lain. Sehingga negara kita itu tidak bisa damai terus-menerus. Dan serangan itu mungkin tidak dilancarkan secara fisik, tetapi bisa secara masif lewat media sosial. Dan itu para buzzer, kita sebutnya pendengung-pendengung dari masing-masing kubu saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau kita tidak berhikmat, kita tidak memilih, tidak memilah, tidak memfilter setiap berita yang ada, yang disebarkan lewat medsos, bahkan di media-media tertentu, kita bisa salah melangkah, karena salah yang kita pikirkan, salah yang kita percayai. Mari kita lihat Nehemia 6 ayat 17-19. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Bereknya sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Bayangkan ketika musuh kita adalah orang-orang yang kuat, apakah itu ada di pemerintahan, apakah itu ada di dalam negeri, bahkan di dalam partai sendiri, maka kita tidak bisa menjadi kuat satu sama lain. Bahkan diharapkan bahwa partai meskipun berbeda partai, tetapi mari kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia dengan lebih baik. Dan tidak lama lagi, berapa bulan lagi, biasanya Desember ini kita akan menghadapi pilkada.
Seringkali pada saat itulah benturan bukan hanya antar partai, tapi antar kandidat, antar calon itu meruncing. Sehingga kesatuan bangsa ini dipertaruhkan. Oleh sebab itu mari kita lihat berikutnya. Hati-hati dengan provokasi-provokasi semacam ini. Dengan satu sama lain pembisik-pembisik yang tidak jelas. Kita tidak cek benar tidaknya. Sehingga pembangunan tembok Yerusalem ini terancam gagal kalau Nehemia dan semua pekerjanya tidak solid, tidak utuh untuk membangun. Yang ketiga, yang C, orang yang teguh akan semakin tangguh saat mendapat musuh karena hanya kepada satu pribadi dia patuh. Di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gambar ini unik sekali ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat dari raksasa kekuasaan. Tetapi dia berkata, if God for us, who can be against us? Siapakah yang bisa melawan kita kalau Tuhan beserta kita? Mari kita lihat konklusinya. Mari tetap giat membangun kembali apa yang telah runtuh. Bisa jadi kesehatan kita mulai melemah. Karena kurang olahraga, kurang asupan gizi, tidak minum vitamin, tidak makan buah, kurang minum air, kita bisa menjadi lemah. Demikian juga dengan pekerjaan, dengan bisnis kita, dengan pelayanan kita bisa dihantui oleh rasa bosan, rutinitas yang itu saja, sehingga semangat kita untuk membangun bisa menjadi lemah. Tetapi hari ini mari kita bangun kembali. Yang pertama, siapa yang ikut menanam dan membangun dengan tetesan air mata, akan menuai hasil panen dan menikmati apa yang dibangunnya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa setiap pengerja itu patut mendapat upahnya. Kita seringkali mendengar hal-hal yang memprihatinkan kita. Saat orang-orang itu masih dibutuhkan, mereka dipakai secara luar biasa, mungkin dilayani dengan baik, diberi support. Tetapi ketika tenaganya sudah tidak lagi dibutuhkan, mereka disingkirkan. Tetapi lihat janji firman Tuhan, siapa yang menabur sambil meneteskan air mata, tetapi terus maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai, karena Tuhan yang membela kita. Yang kedua, Nehemia sangat memahami prinsip itu. Hal ini, di dalam Nehemia 2 ayat 20 dia berkata begini, aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yeremia menjanjikan kalian yang ikut bersama-sama aku membangun tembok Yerusalem, maka engkau juga akan menikmati apa yang engkau bangun. Engkau akan merasakan kotamu damai sejahtera, aman, tentram, karena musuh tidak bisa menyerang lagi, karena tembok yang kita bangun tebal, kuat, dan tinggi. Lihat gambaran ini menarik, since God will, therefore we will. Jika itu kehendak Tuhan, maka seharusnya kita menanggapinya dengan luar biasa. Needed courage and confidence of the believer. Baiklah, orang percaya itu punya keberanian, punya kepercayaan diri karena Tuhan beserta kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita pun perlu melakukannya sesuai janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saya ulang, mari kita bersama-sama, baik saya di tempat ini maupun Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah, kita baca ayat ini bersama-sama dan biarlah itu boleh menjadi rema dalam diri kita. 1, 2, dan 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah ayat yang indah. Ketika kita menderita bersama Kristus, kita juga dimuliakan bersama Kristus. Dan quote yang terakhir inilah yang menarik. Kita adalah pewaris dari Allah sendiri. Dan bergabung bersama-sama Kristus.
Ketika kita menderita bersama Kristus, saat Kristus dimuliakan, kita pun akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika di awal bulan Oktober ini, sekali lagi Engkau mengingatkan kami, bahwa meskipun kami tidak tahu, sudah lebih dari 6 bulan pandemi ini melanda Indonesia. Pagebluk ini terus-menerus menggebluk Indonesia. Tetapi kami percaya ketika Engkau ada bersama kami akan membangun kembali. Kami tidak akan knock out, kami tidak akan KO, karena Tuhan yang melindungi kami. Tuhan beserta kami. Biarlah kami mulai membangun, dimulai dari rumah tangga kami masing-masing. Jika kami adalah pelajar atau mahasiswa, biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh meskipun PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau kuliah online, atau pembelajaran lewat daring, meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua atau guru, baiklah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bagi kami ibu-ibu rumah tangga, yang mungkin pekerjaan kami bertambah berat, karena bukan hanya mempersiapkan makanan untuk keluarga, tetapi juga mendampingi anak-anak kami yang belajar secara online. Kami makin sibuk ketika anak-anak kami bukan hanya sekitar 1, tetapi bisa 3 dan online-nya berdekatan satu sama lain. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri hikmat untuk mengatur waktu kami, agar kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Jika kami sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai the breadwinner for the family, sebagai pencari nafkah bagi keluarga, biarlah Engkau sendiri juga memberi kekuatan kepada kami, sekaligus hikmat, sehingga kami bisa memilih pekerjaan mana yang kami dahulukan, pekerjaan mana yang harus kami lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kamu bisa membangun kembali dan nafkah kehidupan kami boleh membaik. Terima kasih Bapa, dan secara keseluruhan kami akan membangun Indonesia dengan lebih baik, dengan semangat yang baik, dengan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar fokus pada perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika di hadapan hamba ada roti dan anggur. Hamba percaya Engkau sudah menguduskan, mentahirkan, menyucikan untuk setiap kami. Dan terlebih lagi biarlah Engkau sendiri yang sudah menguduskan kami sejak dari rumah. Kiranya Engkau sendiri melayakkan kami agar bisa duduk layak satu meja perjamuan dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mau ikut di dalam meja perjamuan Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Mari saya undang Pak Erol untuk masuk ke depan. Jemaat dimanapun berada yang ikut ibadah dan perjamuan kudus ini dari rumah ke rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat roti kita dan dengarkan apa yang sekali lagi kita dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa, Bapa, sungguh kehormatan jika bagi kami manusia berdosa yang saat ini boleh sekali lagi ikut bersama Engkau. Kami percaya ini bukan rutinitas, tetapi Engkau sendiri yang menyuruh bahwa kami akan terus melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah roti yang kita pegang ini, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, the new covenant, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa lambang darahmu adalah anggur. Buah anggur hanya diambil yang paling pas pada musimnya, matang tepat pada waktunya, dan hanya bisa dipecah-pecahkan agar bisa mengeluarkan jus dan cairan di dalamnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melakukan hal semacam ini dengan penuh kerelaan. Engkau yang maha tinggi rela turun, bahkan dicambuk, dipecah-pecahkan kulitmu Tuhan untuk menebus setiap kami. Hamba percaya bahwa setiap tetes yang tercurah, baik itu di Via Dolorosa maupun di atas Bukit Golgota, semua sebetulnya menyarikan 3 kata ini. I love you, aku mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami yang hina-hina ini, yang tidak layak, Engkau kasih sedemikian rupa, sehingga kami boleh dipulihkan bersama Bapa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita memuji dan memuliakan Dia. Mari menyembah, angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Bapak Erol Bawarutu akan berdoa untuk ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berterima kasih, bersyukur kami boleh ambil bagian
dalam perjamuan kudus hari ini. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus rela mati bagi kami. Di atas kayu salib itu tubuhmu hancur karena kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Tidak saja tubuhmu hancur, tetapi ada darah yang tertumpah. Kami percaya melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, sakit penyakit kami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat semua yang indah yang Tuhan telah kerjakan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat semuanya ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan Oktober ini, mari kita lebih bersemangat lagi dengan subtema It's Time to Rebuild. Ini adalah waktu untuk kita boleh membangun kembali. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yakub, tidak sempurna tentunya. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia disebut di dalam sebutan Allah Tritunggal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa yang istimewa dari kehidupan Yakub? Dia membangun kehidupannya yang pernah mengalami satu puing-puing, juga mengalami ketakutan. Bagaimana dia membangun iman yang luar biasa, itulah ketika dia di tepi sungai Yabok sendirian dengan Tuhan. Di tengah ketakutannya dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Sampai Tuhan memberkati dia. Mari kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Cari dia, baca firman-Nya, menyembah Tuhan. Ikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh. Ada pemuritan, ada sel dan yang lain-lain. Lalu mari bangun hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan hidup, anak-anak, mertua, menantu. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak pernah jumpai. It's time to rebuild. Kita bangun kembali pekerjaan, mungkin ada yang di PHK, Anda bisa membangun kembali mungkin dari hobi-hobi, hobi memasak, foto, atau apapun kita bisa lakukan. It's time to rebuild with God. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. God bless you. Ketika saya tanya beberapa orang, menurutmu, apa sih hasil utama dari bisnis? Mayoritas mereka menjawab dengan uang. Saudara, bisnis memang harus menghasilkan uang. Bisnis yang tidak menghasilkan uang bukanlah bisnis. Tetapi berbicara hasil utama, seharusnya bukanlah uang. Hasil utama dari bisnis seharusnya adalah waktu dan kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini, katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan,
hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, selalu ku percaya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika ibadah pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan jemaat-Mu diberi makanan rohani. Kami bisa berfellowship, membangun kehangatan antar sama umat Tuhan satu sama lain. Meskipun kami berjarak, tetapi Roh Kudus-Mu tetap mengingat dan mengikat kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya, agar berkat itu sungguh-sungguh masuk ke lumbung-lumbung pelayanan, lumbung-lumbung pribadi, dan lumbung-lumbung pekerjaan. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu, Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu, Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu, Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu, Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu, Dialah Jehovah Syamma, Allah pengawal keluargamu, Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ditunjukkannya kasih setianya